mau di mana saja orang latihan tetap sama orang dapat ilmu. Istilahnya kasih kosong kelas orang terima dong ke ilmu. Di mana pertama kami temukan mereka bertarung di Ya, jalanan. dulu kita badan kecil sekali. Sampai kita kalau bawa pukul, kita yang terlempar bukan orang yang terlempar. Jangan nyaman di satu tempat, mesti orang terjun ke yang orang takut, sampai yang orang takut. Berubah, ternyata Sulawesi Utara ini adalah tempat anak-anak ini jago juga berkelahi, bukan cuma di luar ini. Aku no, karena bule-bule juga ini kan keras, tapi orang lihat keras no. Bagus udah lagi di podcast Torang Punya, tanpa Torang bahas apa yang Torang punya, karena banyak sekali yang Torang punya di Sulawesi Utara ini. Dan kali ini mungkin kalau Unisa baca di judul pasti Unisa tahu Torang punya ada atlet berprestasi dan ada teman-teman dari Muay Thai Sulawesi Utara. Duh, sebenarnya sih kalau Uni mau lihat ini DP blocking ada jarak sadiki. Kasih yang dorang atlet, kita cuma jago bercerita. Perkenalkan buat orang viewers penonton yang dulu kan. Oke, terima kasih. Ya, nama saya Mario Mamuntu SAB selaku Ketua Harian Muay Thai Kota Bitung. Kalau ini banyak orang pertanyaan sih sebenarnya sih ya. Kalau ketua harian, kalau ketua mingguan sama bulanannya apa? Bercanda, bapak-bapak ya. Baik, baik. Kan bapak-bapak. Kalau kalau bulan Halo semua, kita nama Wulan Yosep, asal dari Kota Bitung. masih. Ini jauh-jauh dari Bitung. For datang kamari di hari Madu, makasih sekali sudah datang. Karena aku suka mau angka ini dia karena kan ini Muay Thai ini salah satu cabang olahraga yang orang sudah dengar-dengar berprestasi sekali. Pagi sekali luar biasa tuh ya. Tapi nanti orang tanya kalau sebenarnya bagaimana sampai kondisi Muay Thai ini di Sulawesi Utara. Pertama-tama, memang kalau Muay Thai dari pandangan torang atau kami sebagai pengurus melihat ini sangat potensial. Kenapa? Karena di sini kami bisa melahirkan dan menciptakan atlet-atlet ini tidak instan. Tentunya ada melewati proses di mana pertama kami temukan mereka bertarung di jalanan. Nah, ini yang menjadi menarik karena di situ kami juga bergabung bersama BFC Bitung Fighting Club. Di sana kami membuat beberapa kali pertandingan untuk tarung di jalanan. Namun kemudian tujuan kami menjaga kota Sulawesi Utara supaya aman, kedua menciptakan regenerasi anak muda bisa masuk ke Muay Thai. Kalau Pak Bulan ini ada apa sementara bakal bertarung di jalanan atau bagaimana? Kalau Bulan bagaimana pas pertama boleh gabung di Muay Thai? Terutama di Bitung sama-sama dengan Tong Ketua Mario ini. Kalau masuk di bela diri sih sudah dari kecil, awalnya dibully. Cuman karena orang suka daripada cuma mau baklai-baklai di sekolah, mama kasih masuk lah di bela diri karate. Oh, Dari karate situ sampai so mengalir-mengalir di olahraga lain. oke. Tetap olahraga bela diri harus so pindah-pindah. So pindah-pindah di mana? Habis karate, Ke taekwondo, taekwondo. ke kickboxing, lalu ke muay thai. So kemana-mana berarti kan. Iya. Karena ini kita tertarik sekali pas dulu berarti sering dibully waktu itu. Itu waktu SD. Iya, waktu SD. Oh. Jadi akhirnya memutuskan ya sudahlah daripada saya ditindas mari saya belajar untuk membela diri. Akhirnya bisa jadi karena mama juga kan ingin saya masuk kan. Oke, Mama oke. juga. Nah ini kalau biasanya kan apalagi cewek, itu baik itu cewek, perempuan, wanita, kalau so masuk di bela diri kan mungkin banyak orang pikir, doh, wewe ini kok bukan saya ikut di bakalai-bakalai begitu. Nah kalau Bulan bagaimana pas mungkin ada orang bilang begitu. Kalau dari dulu sih memang gaya orang bilang tomboy. Baru yang masuk-masuk SMA ini rambut panjang. Kalau dari koki rambut kita gunting. Gunting sendiri. Iya. Luar biasa. Makanya sama dengan tolong pakai topi rambut tuh gitu. Tomboy Pernah. juga. Pernah. Luar biasa memang. Ya. Dan akhirnya pas mama kasih masuk di apa tadi pertama karate Karate. dulu, kemudian pindah lagi ke taekwondo, kickboxing, kemudian muay thai. Itu yang kemudian sampai di olahraga prestasi. Karena yang pertama kan cuma latihan toh. Di kickboxing sih. Karena waktu karate hanya ndak lama. Karena tanpa orang latihan akang so berhenti. Baru karena masih suka mau lanjut di bela diri, jadi masuk taekwondo. Taekwondo cuma latihan-latihan karena pas era COVID. Jadi semua apa di stop. Cuma Oke. latihan-latihan, terus ada satu coach yang panggil kita, "Ngana suka ndak karir di kickboxing?"
Ya kita masa no, cuman 2 minggu latihan langsung turun pertandingan. Itu pun masih buta-buta tangan. Karena dulunya Taekwondo. taekwondo kan biasa bermain kaki dan kalau kita cuma biasa bermain lidah ini bibir maksudnya biasa maksudnya Siap. ya iya tau kedua tau Ya, siap. nah ini memang betul sih pas covid itu kan ya mungkin kan orang mau latihan taekwondo kok online agak susah juga berarti ya. Oke makasih. Nah ini yang tadi pas kickboxing itu dia beda kan dari taekwondo tadi ke kickboxing nih itu apa beda kenapa begitu bisa boleh lebih cepat dan ini langsung ikut pertandingan. Karena waktu itu nggak tahu sih, tiba-tiba kita ada belajar, kok mama bilang, karena mau ndak bertanding di kickboxing. Awalnya kita ragu, mak bilang biar coba aku pukul no, daripada cuma di rumah-rumah toh, karena semua aktivitas terbatas. DP beda sih, nggak jauh-jauh beda sih, cuman Muay Thai lebih spesifik, ada elbow. Kalau di kickboxing memang ada juga knee sama dengan Muay Thai, cuma kalau itu di kategori K1 itu pun hanya satu kali. Kalau sekarang Wulan sampai di kategori apa? Semua sih. Semua sudah. Kalau biasa ikut pertandingan semua nomor. Nah, Maksudnya semua tergantung orang coach yang tawarkan. Gue bilang mau ndak main di K1, mau ndak main di sini. berarti diserahkan ke coach dulu. Iya. Ini sampai ketua ini, balik ke ketua dulu ini tadi. Ya, siap. Kalau di Bitung sekarang berapa banyak yang atlet yang potensial atau mungkin yang sekarang sementara dibina? Ya, terima kasih. Kalau orang di Bitung saat ini, tentunya sementara kita buat pegelaran event-event tanding dan di sana antusiasnya luar biasa banyak. Iya, jadi sementara belum kami masih meminta data dan data itu nanti kami akan rampungkan, akan laporkan kembali. Tapi antusiasme dari teman-teman yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara tentu sangat besar. Semangat mereka untuk masuk bersama di ajang olahraga Muay Thai ini. Banyak anak-anak Bitung suka mau ikut ini. Iya, jadi dorang senang karena biasanya mungkin tarung di luar dari pertandingan, tapi ketika adanya PBMI Kota Bitung khususnya di situ menyediakan wadah yang baik untuk dorang dan semangat percaya diri muncul bahwa ternyata orang boleh bertanding, bahkan ada peluang untuk ke kejuaraan daerah, nasional bahkan internasional. Tapi kalau di Bitung ada berapa klub ya? Biasa kan ada dari PBMI ada berapa klub di sana? Ya, jadi di Bitung sendiri kami terfokus di sana ada bersama-sama dengan Bitung Fighting Club. Jadi di sana itu adalah sasana tempat latih untuk teman-teman yang ingin masuk ke Muay Thai. Tanpa latihan untuk sementara di situ. Ya, ada kantor di sekretariat kita di Bitung Fighting Club. Ya. Kalau tadi Kuto bilang kan ini antusiasme Ya. anak-anak muda luar biasa ini. Tapi ternyata untuk sekarang untuk latihannya masih di Bitung Fighting Club tadi kan. Kalau dari pemerintah misalnya ada nggak sih pemerintah Bitung mungkin karena antusias banyak anak-anak muda sama dengan Wulan yang tamu-tamu lain di sana mungkin ada sediaan tampak. Memang pasca kemarin kita dilantik di sana terpilih ibu kita ketua Muay Thai Sulawesi Utara yang kami yang kami banggakan cintai. Ya, ada Ibu Gladys kami langsung bergerak cepat sebagai pengurus Bitung. Kami bertemu bersyukur ketemu dengan Pak Wali Kota Bitung sebagai pemerintah kota. Di sana kami disambut baik. Jadi bersama Ketua Muay Thai Sulut kami sama-sama dialog. Dialog itu kami menyampaikan bahwa sementara ini kami telah ada melaporkan kepengurusan yang baru telah sah dilantik. Baru kemudian juga kami telah mempersiapkan adik Wulan ini untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dan sapaan dari pemerintah kota itu sangat bagus. Mereka membuka ruang yang baik untuk kami bisa berkegiatan. Bahkan nanti mungkin akan ada kolaborasi dan mungkin ada fasilitasi yang baik dari pemerintah. Artinya dorang pas baku dapat dorang so ada respon-respon positif Ya. berarti kan. Iya sih. Berarti tinggal mau tunggu lagi dari sampai Ketua PBMI Sulawesi Utara Gladys Mangundap. Langsung hafal soalnya DP nama semua toh. Luar biasa. Berarti dari pemerintah so ada tapi mungkin realisasinya nanti Ya, berjalan. berjalan. Gitu. Yang penting so ada respon positif dulu ini Baik. Ketua. Oke, ya balik lagi ini. Ini kalau tamu tanya Pak
Wulan dulu sebenarnya bagaimana kalau tadi kan masih sama-sama artinya untuk tanpa latihan masih milik dari klub. Artinya dari mungkin pemerintah belum dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Wulan sendiri bagaimana? Apakah nyaman di situ atau memang berharap sebenarnya ada yang lebih kok ini? Yang mungkin DP standar lebih tinggi. Kalau menurut kita sih semua tanpa latihan sama. Oh. Mau di mana saja orang latihan tetap sama, orang dapat ilmu. Hanya dari orang sendiri sih yang mau tahu menempatkan diri, tahu menerima. Istilahnya kasih kosong kelas, orang menerima dong ilmu. Oh. Ada istilah-istilah siapa yang bilang gitu? karena ini begini, apalagi misalnya Wulan yang memang dari awalnya memang dari kecil so di beberapa cabang olahraga bela diri lain, pas masuk Muay Thai kosong lagi semua. Iya. Oh. Luar biasa memang berarti ya kalau buat orang baru tahu sedikit sosok jagoan. Tapi kalau ini yang pengen kita tahu sebenarnya apa yang Wulan dapat karena ketika ada di satu apa ya katakanlah di menekuni satu cabang olahraga prestasi terutama sama Muay Thai itu kan pasti ada perbedaan dengan yang cuma sekedar iko-iko kayak karate, taekwondo yang cuma sekedar latihan-latihan. Toh kalau ini kan ada target lah yang diberikan itu. Kalau Wulan bagaimana? Apa perbedaan? Bagaimana memotivasi diri supaya ini kita bukan cuma sekedar hobi, bukan cuma sekedar latihan. Kalau dari kita sih terutama tapi motivasi terbesar itu mau jadi atlet nasional awalnya. Tapi Tuhan kasih jalan sampai internasional. Nah, dari situ kita berpikir semua orang itu harus dapat kesempatan. Tapi kali ini kita dapat kesempatan. Dan awalnya pun kita latihan bela diri cuman pure mau latihan, enggak mau bertanding. Betul, no? Tapi kelamaan so keenakan, kita di sini rupa nyaman sekali no. Sampai kita berprestasi, pulang bawa medali, mama senang. Jadi mungkin dari berprestasi di bela diri, kita boleh lihat mama senang, keluarga senang, boleh motivasi tapi adik-adik juga. Gitu. Masih ingat gak sih yang pertama kali Wulan juara itu di event apa? Pertama kali ikut pertandingan itu di kickboxing yang digelar di gedung Youth Center Manado. Itu kickboxing antar camp ke kota Manado. Itu pertandingan paling kita ingat karena di situ kita buta tangan. Kon Dalawang masih mulai masih dari taekwondo kan? Dari taekwondo. Dalawang yang memang tahu semua dang. Sampai ada lawan kan yang besar-besar tuh orang. Kita yang dulu kita badan kecil sekali. Sampai kita kalau pukul, kita yang terlempar bukan orang yang terlempar. Sampai di situ kita masih ada tapi penyakit asma. Di situ kita kambuh no, cuman pas di situ kita motivasi tapi diri sendiri, baru kita boleh. Puji Tuhan di situ kita juara 1. Baru juara 1. Begitu Pak, tepuk tangan ya, keren sekali dan apresiasi luar biasa langsung juara. Itu maksudnya ternyata ada Saki dan lain-lain sebagainya tapi boleh juara 1 karena motivasi tadi. Siapa yang kasih motivasi paling banyak Pak Wulan? Mama sih dengan kakak-kakak. Karena kalau mau bilang di sekolah karena bilang kan kita keras kepala kok di rumah. Jadi cuma kesana kemari, pindah teman mandi telaga dorong bilang. Ya enggak fokus belajar di akademik. Mungkin dari sini kita boleh tenang tapi mama. Ini sebenarnya contoh sih sebenarnya ketua atau kadang-kadang itu ada anak itu yang bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia malas-malas mau belajar, tapi belum dapat pada tambah. Kalau Wulan kan sudah dapat tambah, ternyata prestasi di sini, toh. Kalau dari di Bitung sendiri, untuk penjaringan yang baru-baru tadi selain ada banyak event, apalagi yang dilakukan oleh PBM ini? Ya baik, jadi kemarin kami sempat buat kegiatan Kapolres Cup. Nah di situ ada sprinter. Nah kemudian juga di sana ada kolaborasi bersama dengan Muay Thai. Jadi kita merangkul anak-anak dengan event-event masyarakat. Jadi di sana orang ada konsep baru PBMI yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sehingga timbul persepsi kita bahwa kita petik dari seorang penyair Romawi, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi sama dengan adik Wulan di sini kami melihat semangatnya begitu besar.
Jadi kami mengambil kesimpulan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Maka di situ kami bertekad PBMI Kota Bitung bersama Sulawesi Utara akan mengantarkan adik Wulan ini dari jalanan hingga ke internasional. Ya seperti itu. Oke. Nanti tolong buat cerita terkait dia yang mau ke internasional. Dia ada beberapa event yang kemarin sudah internasional juga toh. Polandia. Atau Baru baru ini. ini Miko. Oke. Yang ke nasional. Ke nasional sih belum pernah, cuman waktu kita di Bali, kita sempat tanding lawan orang Jawa. Oh. Dia atlet nasional. Kamu bagaimana itu Mas? Kan belum pernah ini baku dapat ini dengan atlet nasional pas baku dapat di Bali itu waktu itu kenapa? Itu event dari camp di situ, tapi di situ ada orang-orang luar juga. Oh, termasuk dari Sulawesi Utara dong panggil. Iya, ada satu coach lagi yang bertanding situ dari Sulut. Jadi pas di sana aku dapat, orang sharing-sharing no latihan sama-sama. Awalnya kita gugup sih, karena dia so atlet nasional. Mar, abis ini kan biasa kalau ada awalnya kita gugup. Mar setelah itu apa? Pas kita lihat DP cara main, oh berarti kita boleh. Dan motivasi diri sendiri, tambah tapi coach-coach kasih motivasi bahwa boleh. Jangan orang bilang jangan nyaman di satu tempat, mesti orang terjun ke yang orang takut, tanpa yang orang takut juga. Mesti hadapi lagi tantangan. Kalau orang bermain game, kamu mesti naik level terus lebih susah toh. Betul. Termasuknya dengan bulan ini, coach coach ini yang dia kasih motivasi ya. Ternyata berarti dia selain keluarga, coach ini selalu Ada kasih coach, motivasi ya. kan. Luar biasa sampai orang mau podcast di RRI, mar coach antar. Jadi memang luar biasa. Baik. Berarti untuk yang ke internasional ini baru, berarti kamu mesti apresiasi dari sampai ketua ini yang baru. Oh ya, mantap. Terus sudah dicuri bulan kemudian langsung kasih ini langsung ke internasional. Nanti kamu buat cerita terkait hal yang mau ke internasional itu. Cuman ini mau ke ketua dulu Ya, ini dia. siap. Ini kalau orang tadi kan di Bitung, kalau dia di Sulawesi Utara banyak ini atlet Muay Thai itu di Sulawesi Utara. Kira-kira dari kabupaten kota mana sebenarnya yang paling menonjol kalau orang mau lihat? Baik, jadi kalau melihat dari sudut pandang kami, untuk kemarin pasca pelantikan kita PB Muay Thai, jadi menunjukkan seluruh kabupaten kota Sulawesi Utara sebenarnya siap semua. Sama. Iya sama. Jadi ini peluangnya ada sama semua, tinggal mungkin kesempatan. Ya, mungkin dari Bitung ini menjadi motivasi kepada saudara-saudara kami yang lain bahwa semangat bertanding tetap digaungkan karena peluang itu semua pasti akan ada kesempatan yang sama. Dan beruntungnya kami di PBMI Kota Bitung mendapatkan kesempatan itu. Mungkin ada penilaian-penilaian khusus yang dilakukan oleh PBMI Sulawesi Utara bahkan pusat, sehingga kami harus siap karena kami percaya keberuntungan akan terjadi jika kesempatan dapat bertemu dan kesiapan. Jadi adik Ulan siap dan kami pun dari tim bersama coach juga siap. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang mungkin akan dihadapi, kami selalu siap. Karena di Kota Bitung sendiri, Sulawesi Utara, kami juga bagaimana cara untuk mendapat dukungan yang baik ketika kami melihat betapa antusiasnya mulai dari Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, gabungan organisasi masyarakat, adat, budaya, bahkan gabungan dari komunitas olahraga itu mendukung penuh adik Ulan untuk maju. Jadi tidak ada alasan lagi kami PBMI Kota Bitung untuk berhenti berjuang. Dan pesan ketua kami Bapak Ical Mamunto. Jadi beliau minta maaf belum sempat hadir, tapi mewakili saya beliau sampaikan bahwa semangat ini adalah semangat membentuk karakter, bukan hanya sekedar pertandingan, tetapi mental dan kemudian juga fisik nanti berjalan bersama. Jadi tujuan dari kegiatan atau rencana Muay Thai ini merupakan representatif dari seluruh anak muda Sulawesi Utara. Betul. Bahwa Amarijo berhenti dari hal-hal yang mungkin orang bilang cuma jago, ada hal-hal yang jahat, orang rubah. Ternyata Sulawesi Utara ini adalah tempat anak-anak ini jago juga berkelahi, bukan cuma di luar ring. Jadi orang mau ajak, mari gabung dengan orang di Muay Thai ya. Terima kasih. Oke. Ada tampak kok ini sekarang kan daripada cuma di luar ring tadi gabung kayak Bulan sampai ketua harian ini luar biasa. Kita dengar-dengar dari tadi dan ini banyak sekali ungkapan-ungkapan filosofis ini. Jadi selain jadi jago bertanding, jangan-jangan boleh jadi filsuf juga ini. Tadi banyak sekali quotes-quotes di belakang yang membangun orang, boleh kasih motivasi buat Baik. orang.
Bulan sampai Iya. Ketua Mario ini luar biasa memang berarti. Tapi kalau orang mau lihat sekarang itu dari tadi kan orang bilang dukungan luar biasa, antusiasme dari anak-anak muda luar biasa. Apa dan tuh tantangan mungkin yang dirasakan oleh pengurus Mm. yang mungkin boleh mau share di sini? Ya, memang tantangan bagi orang pengurus pertama, ya kedepannya kami akan mencoba untuk bagaimana menyiapkan wadah yang baik, tempat untuk mereka bisa latihan, fasilitas mungkin yang kami akan utamakan karena itu yang menjadi kendala kami. Terkadang harapan besar kami juga ingin menampung seluruh teman-teman kami ini, adik-adik kami, tapi ada gedung mungkin terbatas bagi kami. Ya, kami berharap ke depan ada kolaborasi bersama pihak pemerintah, bisa melakukan support juga kepada kami, dan di sana bisa kami menampung lebih besar lagi. Walaupun memang sudah ada gedung-gedung olahraga yang disediakan, tapi kami juga perlu tentunya camp kami sendiri untuk bagaimana kami bisa membesarkan Muay Thai di Kota Bitung dan Sulawesi Utara. Ini luar biasa saking antusias. Jadi kurang dibatasi ini Ya, yang mau pas. bergabung. Ya. Nah, gara-gara fasilitas tadi yang belum Iya. terlalu ya kalau misalnya para pemerintah Bauni ini kan berarti boleh ini toh. Karena kalau misalnya banyak yang ikut latihan ini angka kriminalitas mau turun. Ya, Angka kriminalitas mau Asik. turun ya. betul. Mudah-mudahan kalau banyak yang ada di yang positif-positif seperti ini toh. Nah, kalau Pak Wulan tadi itu kan kalau tadi kan dari segi organisasi tantangan. Kalau dari sebagai seorang atlet, tantangan apa yang biasa Wulan yang tamu-tamu atlet lain yang hadapi? Kalau dari kita pribadi sih tantangan bagi kita cuma waktu sih, karena selain kita fokus di bela diri, kita fokus juga di kepengurusan Youth City. Apalagi kita seorang penari rebana, jadi kadang kalau waktu latihan tabrak dengan waktu pelayanan. Jadi kita harus berkorbankan salah satu. No. Nah itu sih. Berarti tantangan lebih ke tantangan pribadi berarti kan. Untuk membagi-bagi waktu begini. Nah, kalau misalnya ada mungkin orang penonton anak-anak muda di Sulawesi Utara yang mungkin juga kendalanya sama. Kita suka mau berprestasi, tapi kita juga kayak tetap suka mau pelayanan atau mungkin ada yang sekolah, ada yang lain, ada aktivitas lainnya itu apa yang kira-kira boleh Wulan mau share karena kan terbukti bisa berprestasi. Kalau dari kita sih tidak membatasi for orang yang mau terjun kemana saja, mau di bela diri, pelayanan, apa atau prestasi di akademik. Cuman kalau boleh jangan ikut kita. Ikut satu Jo, contoh Ngoni terjun, fokus di bela diri. Tapi itu tidak melarang semua sih, karena kan banyak juga atlet-atlet yang berprestasi rupa eh, orang Sabam Andre Waturandang. Dia dari atlet boleh jadi polisi, tapi dia aktif juga di pelayanan di gereja, masuk gereja. Makanya artinya tetap bagi-bagi waktu mesti pintar ya. Iya. Tadi juga walaupun sedikit ada kendala, akhirnya boleh juga Boleh sama juga. tetap porsinya tetap ada lah masing-masing ini. Nah, ini kalau yang persiapan untuk ke internasional ini. Boleh kasih tahu ke penonton ini kira-kira yang mau ke internasional ini ajang apa? IFMA, ajang internasional Muay Thai, kejuaraan dunia sih. Karena kita pun tidak terlalu tahu dia kepanjangan dari IFMA, orang Pokoknya Manado ini tuh IFMA jadi. yang backing loh Ya. pokoknya. Iya, Kalau IFMA yang kenapa backing. ini IFMA, apa mungkin kalau ketua Gadis tahu sih ini Iya. IFMA. Kalau orang ya cuma di ngabeng. National Federation Muay Muay Thai Thai Association. tuh. Federasi Muay Thai Thai Internasional. Internasional. Oke, jadi ini Federasi Muay Thai Internasional yang backing event ini kan. Betul. Oh. Jadi dia satu-satunya federasi internasional Muay Thai Hmm. di dunia. Toh, hebat. jadi memang berarti nanti Ajang di sana tertinggi. mau dapat dengan banyak atlet dari seluruh dunia atau ini khusus untuk Ini yang sudah terjaring. yang sudah terjaring. Luar biasa Di ya. Indonesia yang 4 provinsi. Jadi di Indonesia cuma 4, salah satunya dari Sulawesi Utara. Ini dia yang Oh, Perwakilan lanjut, dari Sulawesi dan Sulawesi Utara. Oke, cukup Mantap. Hebat. berat nggak sih ini ternyata dari Indonesia cuma 4 bulan baru Berat kayak sih. aduh bagaimana ya. Tantangan juga sih, karena selain orang bukan cuma terjun di penama kejuaraan dunia, tapi orang mau lawang ini atlet-atlet yang memang DP jam terbang banyak. Tambah orang kan dari negara lain toh. Jadi
takut no karena bule-bule juga ini kan keras, tapi orang lain keras no. Nah, aduh. Itu Pak dari motivasi sebenarnya. Dari motivasi yang luar biasa ini toh. Biar melihat ya dorang sih karena semar orang lain keras. Masa atlet nggak keras? Betul. Tongpe Q-Quad Sulawesi Utara aja satu komando. Satu komando. Kalau sampai bawa ke sana berarti emang pasti yang keras. Iya kan, Bu Gladys? Tapi apa nang ini persiapan mungkin dari coach ada pesan-pesan kalau misalnya persiapan untuk ke ini nanti diadakan di mana di Malaysia, toh? Malaysia. Persiapan untuk ke Malaysia itu apa? Mungkin ada tambahan porsi latihan atau mungkin suka lihat Porsi latihan sih keras, latihan tiap hari. Waktu tidur nih boleh lah. Dorang marah-marah no kita kalau tidur lewat jam 10. dia dapat kontrol sampai Iya. yang ini masih online ini. Jadi pokoknya porsi latihan tuh tak tambah. Ya. Waktu istirahat mesti apa baik-baik. Karena kalau bilang susah tidur toh, tapi karena orang persiapan mesti matang, jadi semua harus terkontrol oleh Oke, coach. so mesti disiplin waktu berarti waktu istirahat, waktu Latihan. Oke, tapi so far boleh toh? Boleh. Nggak terlalu jahat tuh coach toh? Oh, ini mesti jahat kata. Karena kalau nyata jahat kadang-kadang panahnya kan coach. Iya. Oh, ini levelnya beda. Level internasional. Nah, kalau dari federasi sendiri, dari ini apa yang diberikan karena ini ternyata di Indonesia cuma AMPA, Wulan salah satunya berarti kan sebagai yang di Bitung juga pasti ada tanggung jawab yang lebih besar dari Ya. dari yang lain. Baik, ya terima kasih. Pertama memperkenalkan di sini ada coach juga hadir, ada coach James dan coach Olan. Jadi ini merupakan bentuk keseriusan dari kami pengurus Kota Bitung bahwa kami juga menjaring pelatih-pelatih yang memang di bidangnya profesional, dan di sana juga kami memberikan keluasan untuk pelatih-pelatih ini, coach-coach ini melatih adik Wulan. Karena persiapan ini sangat dekat dan kami juga harus siap baik melatih baik karakter Dek Wulan, mental juaranya, bahkan fisiknya. Jadi itu yang bisa kami siapkan. Yang disiapkan itu Kang. Jadi Ya. kan kalau tadi orang ketua so bilang tuh orang maju Sulawesi Utara aja satu komando. Ini Wulan so ke Malaysia. Ada komando for mungkin bantuan for Wulan yang mau ke sana dari kalau mungkin dari Tongpe Ketua mungkin tahu boleh jawab. Nanti kalau mungkin terus sampai Pak Wulan boleh jawab. Ketua dulu. Ya baik, jadi pertama harapan kami ini harapan. Baru harapan. Karena biasa orang harapan jadi pasti. Ya. Harapan kami tentunya kemarin juga dengan kehadiran dari pengurus KONI waktu pelantikan Sulawesi Utara, juga ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Utara, itu bukan hanya harapan, dan itu bagi kami adalah kenyataan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir di sana, bukan hanya sekedar hadir untuk melihat acara pelantikannya, melainkan ada harapan untuk bagaimana Adik Wulan bisa membawa Sulawesi Utara ini bertarung hingga ke Malaysia, dan di sana kami melihat itu bentuk support system bagi kami. Ya. Oke, artinya pas pelantikan kemarin Pak Audi Kang dari Dinas Pemuda dan Olahraga ada hadir kasih support juga. Kalau dari Wulan mungkin ada yang dapat support juga langsung ke Wulan. Kalau dari pengurus Kota Bitung sih ada tempat tinggal. Wulan kan tinggal di Minut. Tapi karena jarak yang jauh ke Bitung, jadi difasilitasi tempat tinggal. Nanti urus semua berkas-berkas sama nanti mau ada suplemen-suplemen juga per Wulan. Karena Wulan istilah mau tambah berat. Oh, posisinya tadi kan? Iya. Nah, tenang aja, kalau misalnya suka sih pasti Ya. naik. Kalau tadi kan pas pelantikan itu kan Kadispora Provinsi Kang, daerah Sulawesi Utara. Kalau dari Kota Bitung sendiri ini. Ya, kemarin Kota Bitung sendiri Pak Wali Kota sudah menawarkan bahwa Adik Wulan ini di bawah pengawasan dari pemerintah Kota Bitung. Sama yang tadi Wulan ya. bilang kan sampai suplemen Ya. kasih. Dan Bapak Wali Kota sekarang, Bapak Hengki Wanandar SE juga tercatat sebagai pengurus pembina Pembina. Muay Thai Sulawesi Utara. Pembina, Pak. Oh, Penasehat, Pak. oh siap, penasehat. Penasehat. Ya. Bersama dengan Ibu Fet, Ibu Teti. Ya. Oh, banyak berarti. Jadi Banyak kita peran. apresiasi Pak bentuk nyata dukungan pemerintah Kota Bitung dibawa kepemimpinan dari
Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Nandar SE menunjukkan bahwa Kota Bitung siap untuk menjaga adik Ulan, bahkan juga siap untuk mendampingi adik Ulan. Seperti itu, Pak. Siap, Tinggal berarti. harapan orang bisa ke depan Provinsi Sulawesi Utara ada di bawah kepemimpinan Ibu Gladys Sumendap mengundap ya. Baru berapa Ya, hari, Bu Gladys? baru berapa hari Ibu Gladys ya izin. Ketua terlalu semangat. Soalnya Ibu Gladys semangat tertular bagi orang pengurus harus maju apapun yang terjadi. Dan besar harapan kami bisa diterima oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang orang hormati bersama Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE untuk bagaimana boleh berkolaborasi bersama pemerintah Kota Bitung. Ya mungkin itu Pak. Oke, jadi kurang mau tunggu ini Kang. Kalau misalnya ada komando permerapat merapat langsung. Ya, karena orang Pak selalu harus satu komando. Pasti semua orang mesti satu komando. Nah kalau Bulan sendiri bagaimana? Apa yang Bulan rasakan sebagai seorang atlet yang berprestasi? Apakah sudah perhatian dari pemerintah terutama? Apakah sudah cukup atau mungkin masih ada sesuatu yang boleh mau tambah? Kalau dari kita cukup-cukup aja sih. Tapi kalau ada support-support lain boleh, Stono. Kalau dari POV atlet ini, tuh kadang-kadang kan itu kalau misalnya dari pemerintah secara general gitu, kasih misalnya tempat latihan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya POV atlet, Bulan dan teman-teman atlet sebenarnya apa yang paling urgent for boleh mau langsung diperhatikan? Kalau orang sih tempat latihan Itu paling pertama. Karena orang kan juga butuh tempat latihan yang nyaman, fasilitas juga sih kalau for kita dan teman-teman atlet juga. Apa yang perlu mau tambah? Siapa tahu tuh abis ini udah langsung tambah semua tuh. Kalau dari Torong P apa sendiri sih fasilitas kan coach? Apa kata coachnya? Banyak fasilitas yang harus orang alat-alat. alat-alat yang harus orang tambah. Perlengkapan, Perlengkapan. latihan. Semua ada berarti perlengkapan apa yang paling biasa kalau misalnya ada orang Bulan atlet ini apa namanya paling butuhkan pas mau latihan? Sarung tinju. Oh ya, Oh itu iya. oke. Penting juga sama singgar, pelindung-pelindung kaki. Itu kan- Sarana ya. Sarana. Baik. Iya. Oh, pakai latihan juga penting itu karena nggak mungkin orang mau latihan mau pukul padding yang keras kan cuma tangan kosong. Yang ada Cedera. cedera. toh? Ya. Iya. Gimana mungkin dari Tom Ketua harian ini ada tambahan ini? Ya, jadi kami juga membuka diri kepada pihak-pihak yang tergerak mulai dari sponsorship juga pemerintah bahwa yang dibutuhkan untuk tadi Dek Ulan sampaikan itu masuk dalam prasarana sarana prasarana dan fasilitas itu yang mungkin kami perlukan karena itu juga menunjang nanti para atlet-atlet ini boleh berkembang dengan baik di sana. Itu memang penting sekali apalagi kan maksudnya ini kan bisa berprestasi. Ya. Sayang kalau misalnya nyadar dapat perhatian yang lebih lagi. Ini prestasinya apalagi Bulan ke internasional dan lain-lain sebagainya. Toh kalau misalnya ada kan terbuka dari pihak swasta juga boleh toh, Ya. untuk bisa membantu. Toh sobat tahu semua ada logo-logo Ya. di kostum tuh kan lebih sangat tuh jadi atau berarti memang Torong daerah support sekali. Bukan hanya pemerintah karena pemerintah tadi ada sedikit melirik, tapi juga mungkin dari pihak swasta kalau ada yang suka boleh terbuka toh ini toh ketua toh. Terima kasih. Welcome. Sangat-sangat welcome kalau untuk bantuan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya Muay Thai. PBMI, ya Muay Thai Indonesia, ini kan artinya satu organisasi itu juga penting untuk Ya. bisa membaik satu cabang olahraga ini untuk meningkatkan prestasi atlet dan lain-lain. Nah, apa sebenarnya yang ada pengurus baru dan lain-lain sebagainya, apa yang jadi harapan ini terutama dari Kota Bitung? Ya baik, jadi memang harapan kami ketika Ibu Gladys mengundap terpilih, itu kami melihat Ibu bukan hanya sekedar ketua, tetapi melainkan boleh jadi sahabat, teman kami, bahkan orang tua kami, teladan kami. Di mana Ibu langsung bergerak cepat untuk bagaimana Ibu menunjukkan energinya bahwa Muay Thai sudah bisa berputar. Jadi Muay Thai ini tidak lagi diam. Jadi ibaratkan kendaraan ini sudah mulai berjalan, bahkan berlari cepat. Maka dari situ kami di tiap kabupaten kota sangat terbantu dengan adanya kepengurusan yang baru karena Ibu Gladys ini kami melihat tokoh yang smart, memiliki jaringan yang luas, juga relasi yang baik bagi kami sehingga komunikasi itu kami masuk secara hubungan emosional, kami bisa tergerak juga mendapatkan spirit itu. Dan Ibu Gladys ini merupakan motivasi bagi kami.
untuk Oke. pengurus-pengurus yang ada di kabupaten Berarti kota. memang perlu orang-orang Ya. seperti Bu Gladys ini kan, Bu Gladys mungkin laptop bisa langsung tepuk tangan semua. Karena izin mau tambahkan, Ibu Gladys ini unik. Kenapa? Karena perempuan, tetapi strong, kekuatannya keluar. Jadi kami merasa ada kekuatan baru. Masa kami kalah kepada seorang wanita yang hebat? Ya, jadi ini bagaimana Memotivasi memotivasi. daerah aja. Baik, ya terima kasih. Oke. Dan kalau dari Wulan sendiri ini karena PP waktu les sangat-sangat terbatas ini, kira-kira seberapa berpengaruh sih ini kepengurusan yang baru ini ke atlet untuk bisa terus berprestasi? Karena biar bagaimana kan ya penting sekali ini untuk perkembangan dari atlet. Lebih ke apa sih, memandang, kalau orang mau bilang mau lihat atlet-atlet yang nanda tersorot, Oh, berarti Bu Gladys ini sampai yang nyala terserut. disorot. Oh mantap. Karena banyak dari atlet ini kan Sulawesi Utara banyak sekali atlet toh. Jadi atlet-atlet yang mungkin suka mau berkembang sekarang orang ada kepengurusan baru, kalau bilang regenerasi. Regenerasi. Jadi ada cuma tuh atlet yang mungkin sudah berprestasi tapi yang berpotensi, yang potensial juga dilirik oleh Bu Gladys. Oke, luar biasa berarti. Nah, ini mungkin dari ketua harian ini ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara sampai penonton ini. Ya, baik. Ya, salam komando, salam hormat, salam olahraga. Saya sebagai Ketua Harian Mario Mamuntu mengatasnamakan Ketua Kota Bitung Muatai Sulut dan Muatai Sulawesi Utara, Ibu Gladys mau mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat Kota Bitung bahwa mari juga orang bersatu bersama berdoa buat adik kita ini yang akan bertanding mengikuti kejuaraan yang ada di Malaysia. Itu kejuaraan dunia luar biasa, kapan lagi orang mendapatkan kesempatan ini. Dan Marjo mengajak sepakat bahwa adik Wulan ini sudah pantas dan layak untuk mengikuti ajang ini. Dan itu mungkin berkenan minta doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Oke, nah sekarang kalau Wulan coba minta dukungan dari penonton masyarakat Sulawesi Utara, kalau mau dukung ini Wulan sama Wopi Malaysia, kapan Wopi ikut ya? Bulan Juni. Bulan Juni, jadi persiapannya masih boleh ini Mas Diana. Minta dukungan dulu ini, silakan. Halo semua teman Manadot, mohon doa buat kita nanti mau bertanding. Kiranya teman-teman dari Sulawesi Utara, teman-teman atlet semua boleh mau dukung lewat doa. Terima kasih. Terima kasih. Makasih sekali lagi untuk Wulan, makasih sudah datang di sini di tengah aktivitas yang padat. Ini dia latihannya padat, ini persiapan Padat, ke pasti. internasional. Jadi meluangkan waktu untuk kalian. Terima kasih buat Ya, Tuan terima Anda, kasih. terima kasih Mario dan Bu Gladys, ada coach, Ya, ada James, teman-teman Coach Olan. terima Terima kasih. kasih. Mudah-mudahan ini Sama-sama. torang podcast ini torang punya ini boleh banyak yang dengar, banyak yang tertarik, yang tadinya mungkin cuma suka bakalnya di luar ring, boleh gabung di dalam ring ini di semua kabupaten kota. So ada tuh DP Ada kepengurusan. kepengurusan, jadi boleh gabung, bergabung. cari informasi karena kalau tadi ada event banyak kan. Banyak, Kan? ya. Jadi gabung, siapa tahu memang di situ mau tambah sama dengan torompe Wulan ini yang ternyata tampaknya emang di Muay Thai ini. Oke, makasih. Sekali lagi terima kasih. Terima Nanti kasih. torong baku dapa, mudah-mudahan kalau misalnya Wulan Bale juara, torong boleh Oh, wawancara terima lagi. Atau kasih. mampir lagi di RRI. Terima kasih buat RRI juga yang memfasilitasi kami. Ini luar biasa, orang apresiasi. Oke, terima kasih untuk Ibu Ketua juga nih, Ya. Gladys Mangundap. So, datang di sini, sebenarnya terang mau panggil, cuma aduh, jangan kita sementara urus banyak sekali nih supaya Wulan boleh mau juara. Luar biasa dedikasi, toh sampai saking sibuknya begitu kan, tapi tetap mendampingi dengan coach dan lain-lain. Kalau begitu, terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ini juga mungkin panggil teman-teman yang hobi bakal lain, cuma di luar ring. Sampai jumpa di Tarang Punya selanjutnya.